Nah. Sesuaiin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan kita masih di bulan Dzulqa'dah, tanggal 7 atau 8 Dzulqa'dah, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di materi terjemah tafsir. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang kaidah al-mu'arabat, kata-kata yang dibaca mu'rab. Dan makna mu'rab adalah kata yang dapat berubah harokat akhirnya atau akhir katanya karena sebuah jabatan atau sebab. Di antara kata-kata yang mu'rab, pertama isim mufrad, kedua isim mutsanna, ketiga isim jama' mudzakkar salim, yang keempat isim jama' muannats salim, dan terakhir kemarin kita sampai pada nomor 3 atau 4? Nomor 4 sudah. Seperti sekarang nomor 5. 4 sudah. Belum. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu isim jama' muannats salim.
Secara arti isim kata benda, jamak menunjukkan lebih dari 2, minimal 3, sampai tidak ada batasan. Muannas menunjukkan perempuan. Salim selamat dari perubahan. Maka dinamakan isim jamak muannas salim, isim yang jamak yang dia menunjukkan perempuan, salim selamat dari perubahan. Sehingga tidak ada yang dirubah, hanya sedikit menambahkan alif ta di akhir kata. Contoh misalnya kita punya kata muslimatun. Taib, kita baca muslimatun. Artinya satu orang muslim perempuan. Taib, kalau 2 muslimatani atau muslimataini. Ini musanna. Pembahasan kita di jamak. Jamaknya muslimatun atau muslimatin. Maka pada lafadz muslimatun atau muslimatin tidak ada yang berubah dari bentuk asalnya, hanya menambahkan atun sama atin. Dia bisa berharokat dhamma tain muslimatun, dan juga bisa berubah menjadi kasratain muslimatin. Maka perubahan ini disebut dengan mu'rab. Disebut mu'rab, yaitu yang bisa berubah harokat akhirnya. Kapan kita menggunakan muslimatun, kapan kita menggunakan muslimatin? Seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika dia sebagai rafa' atau jabatannya fa'il, maka dia dhammah. Contoh ja'at, telah datang. Muslimatun apa tin? Ja'at. Baca ja'at. Muslimatun apa muslimatin? Tinggal pilih. Kalau enggak tun ya tin. Muslimatun. Kenapa? Karena sebagai rafa', sebagai fa'il. Setiap fa'il jabatannya rafa'. Ketika dia sebagai fa'il rafa', maka dia dhammatain. Taib. Yang kedua, jika jabatannya sebagai objek nasab, misalnya ra'aitu, kita baca ra'aitu, artinya aku melihat. Muslimatun atau muslimatin? Muslimatun atau muslimatun? Muslimatin. Kenapa? Karena jabatannya sebagai objek mansub. Ra'aitu fi'il madhi, tu ta'ul fa'il, fa'il. Fa'ilnya adalah ta'ul fa'il, dhamir muttasil. Muslimatin sebagai maf'ul bih, mansub. Mansubnya dengan apa?
kasrah. Jadi apa? Jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Baik, berikutnya marartu. Kita baca marartu bi jadi apa? Bi muslimatin. Kenapa menjadi tin? Karena di awal dengan huruf jar. Kita baca sekali lagi. Marartu bi muslimatin. Artinya aku melewati para muslimat. Baik. Maka pada contoh yang ketiga, majrur dengan apa? Kasrah. Majrur dengan kasrah. Baik. Kesimpulannya, isim jamak muannas salim muslimatun atau muslimatin jika jabatannya sebagai rafa fa'il, maka tanda i'rabnya dengan dhammah. Jika jabatannya sebagai maf'ul bih atau mansub, maka mansubnya dengan kasrah. Jika jabatannya sebagai majrur, maka majrurnya dengan kasrah. Kita baca ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, marartu bimuslimatin. Entas. Baik. Sementara khalas. Satu menit. Di ayatnya tidak ada. Baik, kita akan ambil lanjutan ayatnya. Terjemahan terakhir kemarin ayat berapa kita? 90 89 ini. Baik. Sebelum kita ambil ayatnya, kita ambil kosakata dulu. Bismillah. Izdadu. Izdadu. Artinya bertambah. Asal kata kita baca izdada yazdadu. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Berikutnya mil'un, artinya sepenuh. Kalau mil'ul ardi, sepenuh bumi. Mil'us sama, sepenuh langit. Berikutnya iftada, artinya ia menebus. Bahasa Arabnya tebusan apa? Fidyah. Bayar fidyah, tebusan. Secara arti bahasa. Atau fida, ya, fida atau fidyah. Taib, asal kata kita baca iftada yaftadi. Wazannya ifta'ala
yafta'ilu. Baik, kita ambil ayatnya. Ayat 90. Bismillah. Ayat 90 dari surat Ali Imran. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ba'da, sesudah imanihim, keimanan mereka. Maksudnya apa? Kafir setelah iman, murtad. Thumma izdadu, tadi apa? Bertambah kufron, kekafirannya. Lan tuqbala, tuqbala diterima, majhul ya, pasif. Sekali lagi, lan tuqbala, tidak akan diterima. Taubatuhum, taubat mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir yang murtad. Gimana Pak? Orang kafir yang murtad. Orang yang kafir sebelumnya beriman, kemudian bertambah kekafirannya. Bukan orang-orang kafir yang murtad ya. Sejak kapan orang kafir murtad? Wa ulaika, mereka itu, hum, penegas, benar-benar, ad-dallun, orang-orang yang sesat, sempurna. Innal ladzina kafaru, lanjut. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah benar-benar orang yang sesat. Lanjut. Inna alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Wa matu, mati, mereka mati, wafat, meninggal. Wahum, dan mereka, maksudnya keadaannya mati, dan mereka keadaannya kufar, mereka dalam keadaan kafir. Sekali lagi, wa matu wahum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa di sini bukan wa atof yang artinya dan, tapi wawul hal, wa yang artinya adalah keadaan. Sehingga secara arti wa matu wahum kufar, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Namanya wawu apa? Wawu hal. Jadi ada wawu atof, ada wawu hal, dan ada wawu qasam, ada juga wawu wawu fasl. Jadi ada banyak macam-macam wawu, tidak hanya wawu dan saja. Ada wawu hal, wawu qasam, wawu fasl, dan seterusnya. Sekali lagi, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir. Fa
maka lan tidak akan yuqbala tadi diterima min ahadihim dari mereka, salah seorang dari mereka, seorang pun dari mereka. Tidak akan diterima seorang pun dari mereka. Dahaban. Apa dahaban? Emas. Dahaban artinya emas, bukan emas ya. Kalau emas di masjid banyak. Kalau emas ini beda lagi. Mil'ul ardi tadi sepenuh bumi. Sekali lagi, falai yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima seorang pun dari mereka emas ya, sepenuh bumi. Walaupun meskipun jikalau seandainya iftada ia menebus bihi dengannya, hi kembali ke emas. Wa ulaika mereka itu lahum bagi mereka adabun alim siksa yang pedih. Wa ma tidak, ma di sini artinya tidak. Dari mana? Min, ada min. Jika setelah ma ada min, illa, bi, alla, lama, maka artinya tidak. Wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka min nasirin dari seorang dari penolong. Sempurna. Bismillah. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ur ardi dahaba. Tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi. Walau iftadabi, sekiranya meskipun jikalau seandainya iftadabi ia menebus dengannya. Lanjut, mereka itulah bagi mereka siksa yang pedih dan tidak ada bagi mereka penolong dari penolong. Jadi kalau meninggal dalam keadaan kafir, maka meskipun seandainya dia punya emas sepenuh bumi untuk dijadikan tebusan, Allah tidak akan menerimanya. Taib, kita akan ambil tafsirnya. Untuk materi tafsir kita masih di ayat 86. Di ayat 86 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum atau orang
yang mereka kafir setelah keimanannya. Dulunya seorang mukmin, kemudian dia kafir, murtad. Wa syahidu anna ar-rasul haqq, dan sebelumnya mereka bersaksi bahwasanya Rasul adalah hak, benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Setelah bersaksi meyakini Rasul itu benar, datang kepadanya bukti-bukti yang menjelaskannya, kemudian dia murtad. Ini apa? Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Seakan-akan untuk mendapatkan hidayah yang kedua kalinya ini sangat jauh. Wallahu la yahdil qaumat zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Apa yang akan didapat? Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya kelak, mereka itu mendapatkan balasan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Khalidina fiha, kekal di dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan dari mereka siksa. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi tangguh. Illa, kecuali alladzina tabu, orang-orang yang bertaubat. Min ba'di dzalik, dari setelah itu. Wa aslahu, dan mereka mengadakan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seseorang yang dia murtad, kembali kepada kekafiran yang sebelumnya mukmin, untuk mendapatkan hidayah yang kedua itu sangat jauh. Namun masih ada sedikit harapan jika dia benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, kemudian memperbaiki keadaannya. Masih ada kesempatan. Namun apa? Dengan sangat kecil kemungkinan ia mendapatkan petunjuk. Namun masih ada peluang baginya. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Afana. Sebelumnya ya. Ayat ini dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya ketika Allah berbicara mengenai tentang wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama atau menginginkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama yang dianut, dan ia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Apa korelasinya? Korelasi antara ayat 85 dengan 86. Lamma a'azzamallahu ta'ala amrul Islam wal iman, ketika Allah mengagungkan perkara Islam dan keimanan dengan firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan ia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ini menegaskan ta'zim, akkada dzalika ta'zima bi an bayyana wa'ida man tarakal Islam. Dengan ayat ini Allah menegaskan keagungan Islam dan iman. Perkara iman dan Islam ini perkara yang sangat agung, perkara yang menentukan seseorang itu mendapatkan keberuntungan atau tidak. Setelah Allah menjelaskan tentang keagungan iman dan Islam, bayyana wa'ida man tarakal Islam, Allah menjelaskan ancaman yang sangat keras
kepada orang yang meninggalkan Islam. Setelah mengetahui tentang kebenaran Islam kemudian ditinggalkan, maka Allah menjelaskan tentang ancamannya. Apa ancamannya? Kaifa yahdillahu qauman. Bagaimana Allah akan beri petunjuk kepada kaum orang yang mereka kafir setelah keimanannya. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kana rajulun minal ansar aslama. Dulu ada seorang lelaki dari kalangan Ansor, dan Ansor ini ya, sahabat yang dari kota Madinah. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Ada seorang lelaki dari kalangan Ansor, aslama, dia masuk Islam. Tsummartadda, kemudian dia murtad. Walahiqa bisyirki, dan kembali melakukan kesyirikan. Tsumma nadima, kemudian setelah berapa waktu kemudian baru menyesal. Sudah Islam, murtad, kemudian melakukan perbuatan syirik, kembali kepada kesyirikan. Setelah perjalanan waktu yang cukup panjang, kemudian menyesal. Ternyata agama yang benar, agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia adalah Islam. Fa'arsala ila qaumihi, maka orang tersebut mengirim seseorang kepada kaumnya. Apa tujuannya? Untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaannya. Dia ingin apa? Mengadu kepada Rasulullah. Saluli Rasulullah SAW, halli min taubah. Wahai kaumku, tanyakan kepada Rasulullah SAW untukku. Apa yang diminta? Halli min taubah. Tanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah masih ada pintu taubat untukku? Karena sudah menyesal. Setelah apa? Setelah coba-coba agama, ternyata agama yang benar adalah Islam. Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kaumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, inna fulanan qad nadima. Sesungguhnya si fulan, enggak disebutkan namanya, Pak. Si fulan. Disembunyikan namanya. Inna fulanan qad nadima. Sesungguhnya si fulan, maksudnya si fulan yang murtad, sungguh telah menyesal. Wa innahu amarona an nas'alaka hallahu min taubah. Dan sesungguhnya ia memerintahkan kepada kami untuk kami bertanya kepadamu, hallahu min taubah, masih adakah untuknya pintu taubat? Fanazalat, maka turunlah firman Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah bisa memberikan petunjuk kepada kaum orang yang kafir setelah keimanannya. Sebelumnya mukmin, muslim, kemudian kembali kepada kekafiran. Wa syahidu anna ar-rasul haq, dan mereka telah bersaksi menyaksikan Rasul itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayinat, dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wallahu la yahdil qaumat zalimin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ulaika jazaohum, mereka itu balasannya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh
manusia. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan darinya adab, dan mereka tidak akan diberi tangguh illa kecuali alladzina tabu, orang-orang yang taubat dengan sebenar-benarnya taubat, mim ba'di dzalik, dari setelah itu, wa aslahu, dan mereka mengadakan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya, masih ada pintu taubat tidak? Masih. Selama nyawa masih di kandung badan, nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari barat, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah. Fa'arsala ilaih, lalu ia mengutus kepadanya seseorang, fa'aslama, kemudian ia kembali Islam. Wa dhahaba ba'dul mufassirin, sebagian mufassirin juga berpendapat menyebutkan tentang ila annaha nazalat fi ahli kitab. Ayat ini turun kepada ahlu kitab. Jadi sebagian mufassirin menegaskan ayat ini turun kepada laki-laki dari kalangan Ansor. Ada yang menegaskan ayat ini turun kepada ahli kitab. Amanu birusulihim, ada sebagian ahli kitab, mereka dulunya beriman dengan rasul-rasulnya. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fa'abadu ghairallah, kemudian ia menyembah selain Allah, musyrik. Kemudian di akhirnya nanti wa amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidu annahu haqq qabla mab'athihi wa ba'dihi, dan mereka bersaksi bahwasanya ia adalah benar sebelum diutusnya dan setelahnya. Dari mana ia tahu? Sebelum diutus sudah diketahui Nabi Muhammad itu nabi yang benar. Bima fi kutubihim minal bisyarah, dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka dari kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Isa alaihissalam dalam kitab Injil, dan juga yang Allah cantumkan dalam surat As-Saff ayat 6. Allah menegaskan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran, memberikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Jadi Nabi Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil maupun dalam Al-Quran. Rasul ya'ti min ba'di, akan datang setelahku. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi terakhir Bani Israel, penutupnya. Nabi Bani Israel pertama siapa? Yang dinisbatkan Bani Israel, Ya'qub alaihissalam. Semua keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam adalah Bani Israel. Maka dengan ia mengetahui
Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya ia beriman. Wa bima indahum minal ma'rifah, dan apa yang mereka ketahui tentang pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Karena ahlu kitab baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, di samping mereka itu membaca kitabnya dan tahu, mereka juga mengetahui secara tanda-tanda secara langsung. Jadi baik tanda secara kitab maupun tanda secara langsung mereka mengetahui. Sebagaimana yang dikisahkan tentang kisahnya Abdullah ibnu Salam al-Yahudi, salah satu di antara pendeta pembesarnya orang Yahudi masuk Islam, yang bernama Abdullah ibnu Salam. Di mana Abdullah bin Salam ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah saat hijrah, maka orang-orang menyambutnya. Orang-orang menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan. Karena sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah, Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Sebab setelah taufik dari Allah, sebab perjuangan dakwah siapa? Sahabat. Sahabat siapa? Pendakwah, pembawa Islam di kota Madinah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah, itu diutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Setelah banyak yang masuk Islam, barulah ada perintah hijrah. Dan ini menjadi sebuah strategi. Seseorang ketika mau mengadakan kunjungan, sebelum kunjungan apa? Mengutus orang, mengetahui tentang keadaan di sana seperti apa. Jangan langsung datang tiba. Maka orang-orang menyambutnya. Di antara yang menyambutnya orang Yahudi, belum masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Ketika ia ikut bersama rombongan orang-orang yang menyambut Rasulullah SAW, maka berkata Abdullah bin Salam, pertama kali aku melihat wajah Rasulullah, annahu laisa bikadzab. Baru melihat raut mukanya saja aku bisa melihat dia bukan seorang pendusta. Jadi apa ini pernyataan Abdullah bin Salam. Ya enggak tahu kok bisa mengetahui apa? Wajah pendusta dengan wajah tidak pendusta. Mungkin pengalaman ya. Kemudian beliau mengatakan, lebih hebatnya lagi ketika dia takjub dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama dikatakan oleh Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, pertama kali aku melihat Rasulullah laisa bikadzab, wajahnya bukan pembohong, pendusta. Yang kedua yang dia bikin takjub, pertama kali datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini yang bikin takjub Abdullah bin Salam. Pertama kali Rasulullah datang disambut di kota Madinah, maka pesan beliau pertama-tama adalah 4 pondasi membentuk masyarakat. Yang orang yang kalau mempelajari hadis takjub dengan wasiat yang luar biasa. Pertama, afshus salam, tebarkan salam. Biar apa? Terjalin ukhuwah, terjalin kehangatan antar sesama. Bayangkan. Jadi kalau bahasa kita kan say hello. Kalau ada orang baru tidak pernah say hello, diam saja Pak. Gimana Pak?
Misalnya pertama kali datang ke komplek ini, sejak pertama kali datang sampai dia keluar nggak pernah tegur sapa. Itu kan apa itu? Orang jadi nggak tahu siapa dia. Tapi dengan say hello tegur sapa akhirnya apa? Cair. Dia diketahui dan orang pun mengetahui. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Dan menjadikan salam sebagai sarana media apa? Menghangatkan kebersamaan bersama. Kadang kita itu malu Pak ya. Kalau kita itu ada orang yang belum kita kenal, kita mau nyapa kan gak enak. Gimana cara nyapanya? Gimana cara memulai pembicaranya? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita sarana membuka saling kenal dengan apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak siapa Pak? Gimana kabar kan? Akhirnya apa? Saling mengenal dan saling bersahabat. Pertama, tebarkan salam. Bahkan beliau mengatakan, berikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Yang kedua, at'imut ta'am. Bayangkan, pertama kali datang langsung bagi-bagi makan. Gimana Pak kira-kira? Pertama kali menjadi warga komplek Duta Indah langsung apa? Bikin acara apa? Bagi-bagi makanan. Kan orang pada bertanya, siapa kok ini kok langsung bagi-bagi makanan? Akhirnya apa ya? Cair. Suasana menjadi cair sama mereka. Dan langsung disenangi. Oh ini apa? Pertama kali datang langsung dermawan. Kan Pak orang pada suka. Yang lama saja belum tentu katanya. Yang datang langsung apa? Memberikan sesuatu. Wa at'imut ta'am. Wahai manusia, setelah tebarkan salam, berbagilah makanan. At'imut ta'am. Dan perkara memberikan makanan ini kan apa? Perkara pokok. Asalkan manusia kenyang, insya Allah tenang Pak. Bukan berarti ini apa program makan gratis, bukan. Cuma apa istilahnya? Orang itu kalau sudah kenyang perutnya, insya Allah Pak, tenang keadaannya. Ya. Makanya cara jitu menenangkan orang, kenyangkan dulu. Jangan dikasih apa-apa, kenyangkan dulu. Setelah kenyang, baru Pak, tenang insya Allah. Jadi misalnya Pak kalau mutawif bawa jamaah, susah diatur, kenyangkan dulu. Tenang insya Allah. Kenapa? Setelah kenyang, ajak duduk, kasih kipas angin atau AC, tenang. Apalagi apa? Habis makan, nyender di pojokan, kena AC, turun hujan. Ya wassalam. Tenang gak? Tapi apa tadi? Selama kebutuhan pokok sudah tercukupkan dengan baik, insya Allah tenang. Wa at'imut ta'am. Kasih makanan. Yang ketiga tadi apa? Wasilul arham. Sambung baik hubungan kekerabatan. Masya Allah, luar biasa. Pertama, say hello dengan orang yang dikenal atau gak dikenal. Salam. Dengan semua khalayak umum, tegur sapa. Setelahnya apa? Berbagi kebaikan, menjadi orang yang dermawan. Yang ketiga luar biasa. Di samping engkau tegur sapa yang di luar, memberikan kedermawanan yang di luar, maka apa? Di antara yang harus diperhatikan dan sangat diperhatikan, silul arham. Perkara menyambung baik hubungan kekeluargaan sendiri. Silul arham, menyambung hubungan baik sesama rahim. Karena terkadang ada orang itu yang bisa menyambung baik dengan orang yang tidak dikenal, orang jauh saja, namun tidak bisa menyambung baik sesama keluarga sendiri.
Maka Rasulullah SAW memberikan pesan, silul arham, kuatkan kekeluargaan, kuatkan kebersamaan sesama rahim. Setelah kekeluargaan kuat, dengan yang lainnya kuat, dengan yang lainnya juga diterima dengan baik karena dermawan. Orang kalau dermawan banyak yang disukai atau tidak, Pak? Orang kalau dermawan itu banyak yang suka enggak? Iya. Meskipun orangnya itu kata-katanya enggak baik, asal dermawan semua orang suka. Ya kan? Makanya pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka ay yakuna laha ghita tasattar bis sakha faqulu aibin yughatihi kama qila as-sakha." Ini apa? Syair Imam Syafi'i. Jika engkau melihat dirimu banyak kekurangannya di tengah manusia, dan siapa Pak dari kita yang nggak punya kekurangan? Nggak ada. Masing-masing diri kita pasti punya kekurangan. Baik dengan tetangga, dengan teman, dengan orang lain, ada kekurangannya. Jika engkau memiliki kekurangan yang banyak di tengah manusia, dan engkau ingin agar kekurangan ini tertutupi, tidak terlihat, tasattar bisakha, tutupilah kekurangan aibmu dengan kedermawanan. Kalau sudah dermawan, dicintai orang, tutup mata Pak orang. Fakullu aibin yughatihi kama qila as-sakha. Maka setiap aib dan kekurangan kalau sudah dilawan dengan kedermawanan, tutup mata Pak. Benar gak? Kalau orang sudah suka gimana? Kalau orang sudah suka sama kita gimana? Gak akan kelihatan. Gak akan kelihatan. Tapi kalau orang gak suka, semuanya kelihatan. Makanya Pak Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak perlu engkau capek-capek menjelaskan kepada orang lain tentang dirimu. Kenapa? Orang yang cinta kepadamu tidak perlu itu. Orang yang tidak suka tidak percaya. Orang yang kalau nggak suka sama kita itu, meskipun kita baik, itu nggak percaya. Tapi orang yang suka kepada kita akan tutup mata, tidak perlu pengakuan. Sehingga tadi apa? Al-ta'imut ta'am, memberi makanan, menjadi orang yang dermawan. Yang terakhir tadi, wasallu wan nasu niyam. Setelah dengan manusia selesai, say hello, tebar sapa, salam. Luar biasa. Tidak hanya say hello, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa, tegur sapa dengan salam, selesai. Memberi makan juga sudah. Kemudian membangun kebersamaan dengan keluarga sendiri sudah juga. Setelah hablum minan nas, hablum minallah. Apa itu? Sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam di saat banyak manusia yang tertidur lelap. Dengan manusia baik, dengan Allah juga, Masya Allah. Gak usah, kalau memang gak bisa banyak, gak perlu banyak-banyak. Minimal witir. Gak bisa sepertiga malam terakhir di awal atau sebelum subuh. Wa sallu wan nas bil laili wan nasu niyam. Salat malam saat kebanyakan manusia tertidur lelap. Apa balasannya? Tadkhulu al-jannata bisalam. Masuk surga dengan keselamatan, dengan salam. Dan as-salam salah satu sifat Allah. Allahu as-salam.
antas salam wa antas salam, masuk surga dengan penuh kesejahteraan, keselamatan. Makanya sehingga Abdullah bin Salam pertama kali melihat Rasulullah saja, raut mukanya, beliau mengatakan ini bukan wajahnya pendusta. Kemudian ketika keluar nasihat itu langsung apa? Mengagumkan hatinya Abdullah bin Salam. Ini kalau bukan Nabi mungkin gak seperti ini. Datang ke negerinya orang, menjadi orang yang baru, langsung pesannya pesan yang luar biasa, pesan membangun sebuah masyarakat yang baik. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sudah Pak? Sudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Lanjut ya. Di pertemuan akan datang. Kita lanjut insyaallah di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bisa tak? Bisa tak?